Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Baik, di sini kami dari kelompok 4, kami akan melanjutkan materi terkait dengan bab 9, yaitu transportasi, penugasan, dan model jaringan, di mana kelompok 4 terdiri dari Syafariyah Hadiandari, Muhammad Aziza Putra, Sofina Albarika, Ariberto Sitindaon, dan Rodiatul Haida. Untuk materi pertama terkait dengan masalah transportasi, di mana masalah transportasi berkaitan dengan distribusi barang dari beberapa titik pasokan atau sumber ke sejumlah titik permintaan ataupun tujuan. Biasanya diberikan kapasitas daripada pasokan barang di setiap sumbernya, persyaratan ataupun permintaan untuk barang di setiap tujuan, dan biaya pengiriman per unit dari setiap sumber ke setiap tujuan. Contoh ini ditunjukkan pada gambar 9.1, di mana tujuan dari masalah tersebut ialah untuk menjadwalkan pengiriman sehingga total transportasi biaya dapat diminimalkan. Kadang-kadang biaya produksi juga disertakan. Nah, di situ dapat dijelaskan bahwasanya perusahaan eksekutif furniture dihadapkan dengan masalah transportasi yang ditunjukkan pada gambar 9.1. Perusahaan ingin meminimalkan biaya transportasi sambil memenuhi permintaan di setiap tujuan dan tidak melebihi pasokan di setiap sumber. Dalam merumuskannya, sebagai linear program, ada 3 kendala pasokan atau 1 untuk setiap sumber dan 3 kendala permintaan atau 1 untuk setiap tujuan. Keputusan yang akan dibuat melibatkan jumlah unit untuk dikirimkan pada setiap rute, sehingga ada satu variabel keputusan untuk setiap busur atau panah dalam jaringan, di mana XIJ sama dengan jumlah unit yang dikirim dari sumber I ke tujuan J, di mana I 1, 2, 3 dengan 1 sama dengan Des Moines, 2 yaitu Evansville, dan 3 itu Fort Lauderdale. Untuk J 1, 2, dan 3 dengan 1 itu untuk Albuquerque, 2 untuk Boston, dan 3 untuk Cleveland. Nah, untuk formulasi linear programmingnya itu sendiri, yang pertama itu kita minimalisir total biaya, di mana 5x11 ditambah 4x12 ditambah 3x13 ditambah 8x21 tambah 4x22 ditambah 3x23 ditambah 9x31 ditambah 7x32 ditambah 5x33. Jadi x11 ditambah x12 ditambah x13 kurang dari 100, yaitu 1 Des Moines untuk supply 2. Dan x21 plus x22 ditambah x23 itu kurang dari 300, 1 Evansville untuk supply 2. X31 plus X32 ditambah X33 kurang dari 300, 1 itu Fort Lauderdale supply 2. Dan X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 300, artinya 1 Albuquerque untuk demand 2. X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 200, 1 Boston demand 2. X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 200, 1 Cleveland demand 2. XIJ itu lebih dari 0 untuk seluruh I dan J. Nah, solusinya itu dihitung melalui software dan jumlah pengiriman maksimal menjadi 100 unit from Des Moines to Albuquerque, 200 unit dari Evansville untuk Boston, 100 unit dari Evansville menuju Cleveland, dan 200 unit dari Lauderdale untuk Albuquerque, 100 unit dari Lauderdale untuk Cleveland. Jadi total biayanya itu ada $3.900. Selanjutnya terkait dengan masalah penugasan. Di sini masalah penugasan mengacu pada kelas masalah linear programming yang melibatkan penentuan penugasan orang yang paling efisien untuk proyek, tenaga penjualan ke wilayah, auditor ke perusahaan untuk audit, kontrak dengan penawar, pekerjaan untuk mesin, alat berat untuk penjualan konstruksi, dan seterusnya. Tujuannya paling sering untuk minimalkan biaya total atau total waktu pelaksanaan tugas yang dihadapi. Salah satu karakteristik penting dari masalah penugasan adalah bahwa hanya satu pekerjaan atau pekerja yang ditugaskan ke satu mesin atau proyek. Nah, untuk contoh dari penugasan itu dapat dilihat pada gambar 9.2,
di mana mewakili masalah yang dihadapi oleh Fix It Shop yang baru saja menerima 3 proyek perbaikan baru yang harus diselesaikan dengan cepat, di mana 1 itu radio, 2 oven pemanggang roti, dan 3 pemeja kopi. 3 orang reparasi masing-masing dengan talenta berbeda bersedia untuk mengerjakannya. Nah, di situ dapat dijelaskan pemilik toko itu memperkirakan biaya upah jika satu pekerja ditugaskan untuk masing-masing dari ketiga proyek. Biaya berbeda karena bakat masing-masing pekerja. Pemilik ingin menetapkan pekerjaan sehingga total biaya diminimalkan. Setiap pekerjaan memiliki satu orang yang ditugaskan untuk itu, dan setiap orang ditugaskan untuk hanya satu pekerjaan. Dalam merumuskan ini sebagai program linier untuk bentuk umumnya linear programming dari masalah transportasi dapat digunakan dalam mendefinisikan variabel, di mana Xij itu sama dengan 1 itu jika orang I ditugaskan ke project J, dan 0 itu jika tidak. Nah, di mana I 1, 2, 3 dengan 1 itu ada Adam, 2 Brown, dan 3 Chopper, di mana J 1, 2, 3 dengan 1 project 1, 2 project 2, dan 3 project 3. Dan formulasi daripada linear programming itu, yang pertama itu kita meminimalisir total biayanya. Itu sama dengan 11x11 ditambah 14x12 dan 6x13, dan 8x21 ditambah 10x22 ditambah 11x23 ditambah 9x31 dan 12x32, dan terakhir ditambah 7x33. Jadi x11 tambah x12 tambah x13 kurang dari 1. X21 ditambah X22 tambah X23 kurang dari 1. X31 ditambah X32 ditambah X33 kurang dari 1. Dan X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 1. X12 dan X22 ditambah 32 sama dengan 1. X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 1. Jadi Xij-nya sama dengan 0 atau 1 untuk I dan J. Solusinya didapatkan dalam program 9.4. Dari ini X13 sama dengan 1 sehingga Adam dapat ditugaskan untuk proyek 3. X22 sama dengan 1 jadi Brown ditugaskan untuk proyek 2, dan X31 sama dengan 1 jadi Cooper ditugaskan ke proyek 1. Semua variabel lainnya adalah 0. Jadi total biaya dari keseluruhannya itu $25. Selanjutnya masalah transshipment. Nah, dalam masalah transportasi, jika barang yang diangkut harus melewati titik perantara disebut titik transshipment sebelum mencapai tujuan akhir. Masalah tersebut disebut dengan masalah transshipment. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membuat produk di beberapa pabrik untuk dikirim ke satu set pusat distribusi regional. Nah, dari pusat-pusat ini barang dikirim ke outlet retail yang merupakan tujuan akhir. Nah, dari gambar 9.3 memberikan representasi jaringan dari masalah transshipment. Dalam contoh ini ada 2 sumber, 2 titik transshipment dan 3 tujuan akhir. Nah, program linear untuk contoh transshipment itu terdapat Frosty Machine memproduksi blower salju di pabrik yang berlokasi di Toronto dan Detroit. Ini dikirim ke pusat distribusi regional di Chicago dan Buffalo, dan kemudian dikirim ke rumah pasokan di New York, Philadelphia, dan St. Louis seperti diilustrasikan dalam gambar 9.3. Nah, pasokan yang tersedia di pabrik, permintaan di tujuan akhir, dan biaya pengiriman ditunjukkan pada tabel 9.3. Perhatikan bahwa blower salju tidak boleh dikirim langsung dari Toronto atau Detroit ke tujuan akhir manapun, tetapi harus terlebih dahulu pergi ke Chicago atau Buffalo. Inilah sebabnya mengapa Chicago dan Buffalo terdaftar tidak hanya sebagai tujuan tetapi juga sebagai sumber. Nah, Frosty ingin meminimalkan biaya transportasi terkait dengan pengiriman blower salju yang cukup untuk memenuhi permintaan di 3 tujuan sementara tidak melebihi pasokan di setiap pabrik. Dengan demikian, Frosty memiliki kendala pasokan dan permintaan yang mirip dengan masalah transportasi. Tetapi Frosty juga memiliki satu kendala untuk setiap titik transshipment yang menunjukkan bahwa apapun yang dikirim dari ini ke tujuan akhir harus dikirim ke titik transshipment dari salah satu sumber. Pernyataan verbal masalah ini adalah sebagai berikut, di mana
meminimalkan biaya yang dikenakan. Jadi yang pertama itu jumlah unit yang dikirim dari Toronto tidak lebih dari 800. Yang kedua, jumlah unit yang dikirim dari Detroit tidak lebih dari 700. Tiga, jumlah unit yang dikirim ke New York adalah 450 dan jumlah unit yang dikirim ke Philadelphia adalah 350. Yang kelima, jumlah unit yang dikirim ke Louis adalah 300. Keenam, jumlah unit yang dikirim keluar dari Chicago sama dengan jumlah unit yang dikirim ke Chicago. Yang terakhir, jumlah unit yang dikirim keluar dari Buffalo sama dengan jumlah unit yang dikirim ke Buffalo. Nah, variabel keputusan harus mewakili jumlah unit yang dikirim dari setiap sumber ke setiap titik transhipment dan jumlah unit yang dikirim dari setiap titik transhipment ke setiap tujuan akhir, karena ini adalah keputusan yang harus diambil oleh manajemen. Variabel keputusannya yaitu XIJ sama dengan jumlah unit yang dikirim dari lokasi I ke lokasi J, di mana I 1, 2, 3, dan 4, sedangkan J 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Nah, data transhipment mesin Frosty dapat dilihat di tabel. Nah, angka-angka adalah not yang ditunjukkan pada gambar 9.3 dan ada satu variabel untuk satu busur atau rute pada gambar. Nah, model linear programmingnya adalah minimalkan total biaya dulu, yaitu 4x13 ditambah 7x14 ditambah 5x23 ditambah 7x24 tambah 6x35 tambah 4x36 ditambah 5x37 ditambah 2x45 ditambah 3x46 dan ditambah 4x47. Jadi X13 ditambah X14 kurang dari 800, pasokan di Toronto, simpul 1. Atau X23 ditambah X24 itu kurang dari 700, persediaan di Detroit, simpul 2. X35 ditambah X45 sama dengan 450, permintaan di kota New York, simpul 5. X36 ditambah X46 sama dengan 350, itu artinya permintaan di Philadelphia, itu simpul 6. X37 ditambah X47 sama dengan 300, permintaan di St. Louis, simpul 7. X13 ditambah X23 sama dengan X35 tambah X36 tambah X37, artinya pengiriman melalui Chicago, itu simpul 3. Serta X14 ditambah X24 sama dengan X45 ditambah X46 ditambah X47, pengiriman melalui Buffalo, simpul 4. Jadi XIJ lebih dari 0 untuk semua I dan J. Selanjutnya mengenai masalah aliran maksimal. Masalah aliran maksimal melibatkan dan menentukan jumlah maksimum material yang dapat mengalir dari satu sumber atau dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Contoh dari jenis masalah ini termasuk yaitu menentukan jumlah maksimum mobil yang dapat mengalir melalui sistem jalan raya, jumlah maksimum cairan yang dapat mengalir melalui serangkaian pipa, jumlah maksimum panggilan telepon seluler yang dapat melewati serangkaian menara sel, dan jumlah maksimum data yang dapat mengalir melalui jaringan komputer. Untuk menemukan aliran maksimal dari sumber atau mulai dari jaringan ke wastafel atau penyelesaian jaringan itu, dua metode umum digunakan, yaitu akan mulai dengan menghadirkan contoh dan menunjukkan penggunaan pemrograman linear untuk jenis masalah ini. Kemudian bisa dilihat contohnya. Waukesha, sebuah kota kecil di Wisconsin, sedang dalam proses mengembangkan sistem jalan untuk area pusat kota. Bill Blackstone, salah satu perencana kota, ingin menentukan jumlah maksimum mobil yang dapat mengalir melalui kota dari barat ke timur. Jaringan jalan ditunjukkan pada gambar 9.4, bisa teman-teman lihat. Jalan-jalan ditunjukkan oleh busur masing-masing. Sebagai contoh, busur dari simpul 1 ke simpul 2 adalah busur 1 strip 2. Busur dalam arah sebaliknya, yaitu dari simpul 2 ke simpul 1 adalah busur 2 strip 1. Angka-angka oleh node menunjukkan jumlah maksimum mobil dalam ratusan mobil per jam yang dapat mengalir dari berbagai node di sepanjang busur masing-masing. Aliran maksimum sepanjang busur 1-2 adalah 3, sementara aliran sepanjang busur 1-3 adalah 10. Perencana kota ingin mengetahui kapasitas sistem jalan saat ini dalam arah barat ke timur. Masalah aliran maksimal dapat dimodelkan sebagai program linear. Jenis masalah ini dapat dilihat sebagai jenis khusus masalah transhipment dengan satu sumber, satu tujuan, dan sejumlah titik transhipment.
Nomor yang dikirimkan melalui jaringan disebut aliran. Tujuannya adalah memaksimalkan aliran melalui jaringan. Ada 2 jenis kendala. Set pertama kendala membatasi jumlah aliran pada busur apapun dengan kapasitas busur itu. Set kedua, kendala menunjukkan bahwa jumlah aliran keluar dari suatu simpul akan sama dengan jumlah aliran ke dalam simpul itu. Ini sama dengan kendala transhipment dalam masalah transhipment. Selanjutnya mengenai masalah rute terpendek. Jadi tujuan masalah rute terpendek adalah menemukan jarak terpendek dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam sebuah jaringan, ini sering melibatkan rute terpendek dari satu node ke masing-masing node lainnya. Masalah ini dapat dimodelkan sebagai program linear dengan variabel 0 dan 1, atau bisa dimodelkan dan dipecahkan dengan menggunakan algoritma khusus yang disajikan dalam modul 8. Contoh berikut adalah masalah rute terpendek yang khas. Bisa dilihat di slide. Setiap hari, Ray Design harus mengangkut ranjang, kursi, dan barang furniture lainnya dari pabrik ke gudang. Ini melibatkan melalui beberapa kota dan tidak ada jalan raya antar negara untuk membuat pengiriman lebih mudah. Ray ingin menemukan rute dengan jarak terdekat. Jaringan jalan ditunjukkan pada gambar 9.5, bisa dilihat di slide juga. Masalah rute terpendek dapat dipandang sebagai jenis khusus masalah transhipment dengan satu sumber memiliki pasokan satu tujuan memiliki permintaan satu, dan sejumlah titik transhipment. Jenis masalah ini dapat dimodelkan sebagai program linear dengan 0 dan 1 variabel. Ray berusaha memutuskan rute mana yang akan dipilih untuk menjadi bagian dari sistem pengiriman. Oleh karena itu, variabel keputusan akan menunjukkan apakah busur tertentu dipilih untuk menjadi bagian dari rute yang diambil. Untuk Ray Design, misalnya tujuannya adalah untuk meminimalkan jarak total atau biaya dari awal hingga akhir. Batasan akan menentukan bahwa jumlah unit, baik 0 atau 1, yang masuk ke suatu simpul harus sama dengan jumlah yang keluar dari simpul itu. Karena titik awal adalah simpul 1, maka kami tidak akan menyertakan variabel yang beralih dari simpul 2 atau 3 kembali ke simpul 1. Demikian pula karena simpul 6 adalah tujuan terakhir, maka kami tidak akan menyertakan variabel apapun yang dimulai pada node 6. Melihat ini sebagai masalah transhipment, node asal atau node 1 harus memiliki satu unit yang dikirim darinya. Ini akan menjadi X12 ditambah X13 sama dengan 1. Node tujuan akhir atau node 6 harus memiliki satu unit dikirim ke sana, dan ini ditulis sebagai X46 ditambah X56 sama dengan 1. Setiap simpul perantara akan memiliki batasan yang membutuhkan jumlah yang masuk ke simpul untuk sama dengan jumlah yang keluar dari simpul tersebut. Misalnya, aliran ke simpul dikurangi aliran keluar dari simpul harus sama dengan 0. Untuk simpul 2, ini akan menjadi X12 ditambah X32 sama dengan X23 ditambah X24 ditambah X25. Kemudian ini disederhanakan menjadi X12 ditambah X32 dikurang X23 dikurang X24 dikurang X25 sama dengan 0. Jadi, Ray akan melakukan perjalanan dari kota 1 ke kota 2, lalu ke kota 3, lalu ke kota 5, dan kemudian ke tujuan akhir kota 6. Jarak totalnya adalah 290 mil. Selanjutnya, masalah pohon rentang minimal. Masalah pohon spanning minimal melibatkan menghubungkan semua titik jaringan bersama-sama sambil meminimalkan jarak total koneksi ini. Beberapa contoh umum termasuk perusahaan telepon atau kabel yang mencoba menghubungkan rumah di lingkungan tersebut, dan administrator jaringan berusaha untuk meminimalkan kabel yang diperlukan untuk komputer hardwire dalam jaringan. Sementara, model pemrograman linear dapat digunakan untuk masalah ini. Ia memiliki sifat-sifat tertentu yang membuatnya cukup kompleks. Untungnya, ada metode lain untuk menemukan solusi untuk masalah seperti ini yang sangat mudah dan akan disajikan di sini. Masalah teknik rentang pohon minimal akan disajikan dengan menggunakan contoh berikut. Bisa teman-teman lihat di slide. Lauderdale Construction Company yang saat ini sedang mengembangkan proyek perumahan mewah di Panama City Beach, Florida. Melvin Lauderdale, pemilik dari Presiden Lauderdale Construction, harus menentukan cara paling murah untuk menyediakan air dan listrik ke setiap rumah. Jaringan rumah
Bisa teman-teman lihat di gambar 9.6. Seperti yang terlihat di sana, ada 8 rumah di teluk. Jarak antara setiap rumah dalam ratusan kaki ditunjukkan pada jaringan. Jarak antara rumah 1 dan 2, misalnya adalah 300 kaki. Angka 3 adalah antara node 1 dan 2. Sekarang, teknik pohon spanning minimal digunakan untuk menentukan jarak minimal yang dapat digunakan untuk menghubungkan semua node. Pendekatan tersebut diuraikan sebagai berikut. Ada langkah-langkah untuk teknik pohon rentang minimal. Yang pertama, yaitu pilih sembarang simpul dalam jaringan. Kemudian yang kedua, hubungkan satu simpul ke simpul terdekat yang meminimalkan jarak total. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan semua node yang sekarang terhubung. Temukan dan hubungkan node terdekat yang tidak terhubung. Kemudian jika ada ikatan untuk simpul terdekat, pilih satu secara sewenang-wenang. Dasi menunjukkan mungkin ada lebih dari satu solusi optimal. Kemudian yang keempat, ulangi langkah ketiga hingga semua node terhubung. Sekarang, kita akan memecahkan jaringan pada gambar 9.6 untuk Melvin Lauderdale. Kita mulai dengan memilih secara acak simpul 1, karena simpul terdekat adalah simpul ketiga pada jarak 2, yaitu 200 kaki. Kita menghubungkan simpul 1 ke simpul 3. Ini akan ditunjukkan pada gambar 9.7. Mengingat node 1 dan 3, kami mencari node terdekat berikutnya. Ini adalah simpul 4 yang merupakan terdekat dengan simpul 3. Jaraknya adalah 2 atau 200 kaki. Sekali lagi, kami akan menghubungkan node-node ini seperti yang ditunjukkan pada 9.8a. Kemudian, kami melanjutkan mencari simpul terdekat yang tidak terhubung ke simpul 1, 3, dan 4. Ini adalah simpul 2 atau simpul 6. Masing-masing pada jarak 3 dari simpul 3, kami akan memilih simpul 2 dan menghubungkan ke simpul 3, seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.8b. Kemudian, ada ikatan lain untuk iterasi berikutnya dengan jarak minimum 3, yaitu simpul 2, simpul 5, dan simpul 3, simpul 6. Teman-teman harus mencatat bahwa di sini tidak dipertimbangkan simpul 1, simpul 2 dengan jarak 3 karena kedua simpul 1 dan 2 sudah terhubung. Kami secara acak memilih simpul 5 dan menghubungkannya ke simpul 2, seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.9a. Node terdekat berikutnya adalah node 6, dan kami menghubungkan ke node 3 seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.9b. Pada tahap ini, kita hanya memiliki 2 node yang tidak terhubung yang tersisa. Node 8 adalah terdekat dengan node 6 dengan jarak 1, dan kami menghubungkannya seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.9c. Kemudian simpul yang tersisa, simpul 7 terhubung ke simpul 8 seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.9d. Solusi terakhir dapat dilihat pada iterasi ke-7 dan terakhir. Node 1, 2, 4, dan 6 semuanya terhubung ke node 3. Node 2 terhubung ke node 5, node 6 terhubung ke node 8, dan node 8 terhubung ke node 7. Semua node sekarang terhubung. Total jarak ditemukan dengan menambahkan jarak untuk busur yang digunakan di pohon spanning. Dalam contoh ini, jaraknya adalah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 16 atau 1.600 kaki. Bisa teman-teman lihat pada tabel 9.4, itu penghitungannya dirangkum dalam tabel tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan atau ada yang ingin didiskusikan dengan kelompok kami, dapat meninggalkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.